mengakui banget dulu aku orang yang sangat-sangat ya udah take it for granted gitu. Dulu aku nggak bersyukur, sekarang aku lebih bersyukur. Satu tujuan. Setuju, oke. Awalnya itu karena emang pengen bikin kopi dulu. Cuma kan sebagai seniman, kita bahkan nggak pernah menganggap itu sebagai bisnis. Pada suatu hari ada salah satu brand yang ngajak kita kerjasama, tapi dia nggak bisa bayar kita pakai uang. Kita adanya mesin kopi. Bisnis itu bisa terjadi kalau misalnya ada opportunity yang kalian tangkep. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka menyutradarai ini semua gitu. Oke, lu. Nah, kita kumpulin di sini, bikin ini yuk. Yuk. Di sini gitu kan. Yuk di sini gitu kan. Iya. Kurang lebihnya. Bener. Nah, yang properti itu memang jadi istilahnya gini. Jadi kita memang di atas tapi juga bukan yang kayak lo gini lagi enggak juga. Iya. Tapi kita bikin itu untuk dia karena memang itu fieldnya dia. Arsitek, properti itu fieldnya dia, tapi kita gabungkan dengan kayaknya ini kurang bagus deh, kayaknya ini gitu. Jadi kita hanya apa ya, pemoles aja dan memang pembakar bensin aja. Luar biasa loh itu. Gitu itu sih. Kayaknya udah waktunya bikin buku lagi deh. Ih belum tahu. Nah, soal ngumpul-ngumpulin orang ini aja dulu. Ngumpul-ngumpulin orang ya? Iya, ngumpul-ngumpulin orang terus jadi gitu. Ngumpul-ngumpulin orang terus jadi. Amin. Iya sih. Amin. Ada juga sih yang nggak jadinya ada. TTM tiba-tiba menjadi. Teman tapi menikah tiba-tiba menjadi. Luar biasa. Tiba-tiba iya kan? Bener tiba-tiba menjadi. Iya. Amin. Sahkan aja itu. Tapi nanti kalau aku udah 40 berapa, maksudnya ini kan masih bener-bener ya paling masih banyak juga yang kayak istilahnya ya, maksudnya ini aku juga mau nyampein bahwa di titik ini pun aku sama Dito banyak banget menjalankan atau melakukan atau apa, banyak banget kegagalan juga, banyak banget juga misalnya yang kayak kemarin kita ada sesuatu, ada loss gitu dari salah satu lini, ya kita juga masih belajar banget. Ya iyalah kalau berhasil terus kan malah aneh. Jadi kayak banyak banget kegagalan yang nggak di-share juga sih. Stuja yang media itu apa tadi? Jadi kan Ruang ada Dengar kopi, Stuja, iya. ada properti sama media. Apa itu? Dia bergeraknya apa? Kalau Ruang Dengar Stuja itu memang awalnya itu kita bikin sebenarnya pengen ada wadah di mana musisi-musisi itu bisa main live unplugged di rumah kita waktu itu. Oke. Tapi ternyata itu tuh yang kena pandemi itu sebenarnya. Oh. Jadi pas pandemi jebret nggak ngerjain apapun, nggak ada produksi terus hilang. Oke. Dan sekarang ini bisa dihidupkan kembali. Bukan bisa dihidupkan kembali. Udah banyak banget saingannya yang melakukan hal yang sama. Iya. Tapi itu jalan nggak? Sekarang jalan, tapi akhirnya kita jadi sebuah media yang akhirnya global sih. Maksudnya nggak hanya bahas musik, bisa bahas yang lainnya, ya macam-macam lah, random gitu. Sedangkan yang musik dituangkan ke Sunrise Sunset Project yang berempat itu yang Sunset Sunrise Project, Sunset Sunrise Studio itu memang... Sorry, kebalik. Sunset dulu? Iya. Sunset Sunrise. Yang si Sunset Sunrise Studio itu memang satu project yang oke deh kita bikin aja gitu. Toh di rumah juga senang-senang aja, di rumah juga ada studio. Terus lirik kayaknya banyak nih, banknya kalau di notes tuh kayak dicari-cari tuh banyak gitu yang disimpan gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah kita go aja gitu. Itu rata-rata lagu ciptaan siapa? Lagu ciptaan kita bertiga. Untuk yang si 5 lagu pertama ini ciptaan lagu kita bertiga, itu yang nyiptain Dibi Adika, Dito sama aku. Oke. Dan si Dibi Adika ini juga istilahnya kita pengen banget juga nih kayak jadiin anak dia. ini. Ya, ini another lini lagi kayaknya gitu ya. Iya. Karena yang lucunya juga ini si Dika ini juga teman sekolah kita juga. Hah? Teman SMP juga? Iya, dan yang ngerjain studi meter persegi yang properti itu juga teman SMA kita. Jadi kayak emang ya udah teman-teman sendiri gitu. SMP di mana? SMA di mana sih? SMP 19 Jakarta, SMA 82. Dito di situ 82 juga? Ya. Ya mungkin anaknya mau pindah situ kali, Pak, Bu. Karena di situ kayaknya banyak banget. SMA 82 ya. SMA 82 ya, teman-teman. Dan SMP 19. Soalnya kayaknya di situ banyak anak-anak yang nantinya bisa berkarya, saya lihat. Ini terbukti dari dia. Atau mungkin teman-teman terinspirasi sekarang mendengarkan Ayudhya. Coba deh dipikir-pikir, teman-temannya ada yang bisa dikaryakan nggak? Ya kan? Coba deh dilihat-lihat kontak-kontak listnya. Siapa tahu ada. Karena kadang-kadang kita suka punya ide, abis itu mentok karena
udah deh, Iya nggak akan banget. bisa. Benar. Siapa yang mau ngerjain? Duitnya dari mana? Kadang-kadang kita nggak sengaja ketemu orang Iya. random, kayak yang tadi Malah jadi Sarah go, Sehan ya, iya. malah jadi go Iya. gitu. Pada ya si Api ini udah menyebutkan, Mbak ada yang mau ini nggak? Kita aja deh kopinya. Ya udah ada. Tapi kan yang penting dia udah ngomong gitu. Pas orang yang nggak jadi kan kita jadi yang pertama kali diinget, Iya. iya kan? Jadi mulai sekarang nggak usah malu deh, nggak apa-apa. Ya. Iya, enggak. Menurut aku malah justru hal itu enggak memalukan lagi. Iya. Karena buat aku pribadi malah ya sekarang aku sama Dito, kita tuh setiap ngebahas atau setiap hangout sama orang, akhirnya jadi ngebahas kayak yuk kita bisa create apa ya gitu. Create loh ya, bukan Create. maksudnya bukan as in kayak oh, ini harus udah profit tuh. Enggak. Itu belakangan banget Belakangan, gitu. ya. Kita create aja dulu gitu karena jujur aja ya aku sama Dito tuh kayaknya orangnya bukan tipe yang nggak tahu ya gimana ya, kan ada orang yang berbagi gitu. Nah aku tuh sama Dito bukan mungkin kita pengennya tuh berbagi di sisi itunya, jadi kayak yuk kita create barang apa, ayo kita jalanin bareng-bareng, kita jadiin gitu. Malah apalagi Dito ya, aku juga terinspirasi sama dia sih kalau misalnya contoh nih hal-hal yang seperti ini gitu ya, dia tuh selalu bikin sebenarnya apapun yang dia bikin itu sebenarnya buat orang Oke. sebenarnya. Iya. Jadi buat orang udah bisa ya udah gue lepas ya dah gitu. Dia tuh dia gitu. tipe gitu. Sebenarnya dia tuh kayak gitu. Dan akhirnya aku jadi kayak oh dia tipe berbaginya seperti itu. Iya. Aku tipe berbaginya seperti apa gitu. Iya. Cuman akhirnya aku mikir makin kesini kayak ya mungkin emang ini jalannya, jadi akhirnya kita tarik-tarikin ngumpul-ngumpul orang ini tuh tadi. Iya. Yuk lu bisa bikin apa? Ayo kita bikin ini yuk jadi sesuatu bla bla bla. Nanti kita ya kalau gagal ntar kita benerin. Iya. Kalau apa ntar kita ya udah perbaiki gitu. Untuk jadi yang benar dan sustain dan bermanfaat jadi buat Orang banyak. iya, buat dia yang megang si lini itu dan orang banyak pastinya gitu. Dengan semua pengalaman dan apa yang udah kamu dapetin bareng sama Dito sampai dengan hari ini, sebagai perempuan dan sebagai istri, inikah bentuk keluarga atau pernikahan yang pernah kamu impikan? Pernah nggak? Waktu dulu pernah berani memimpikan apa nggak? Nah itu tuh lucu ya pertanyaannya. Soalnya aku tuh dulu kan tadi aku jelasin bahwa aku hopeless romantic. Alias bucin kalau bahasa Bucin, sekarang. nah, bucin banget, bucin mentok gitu ya. Kalau udah sama satu orang, gitu Iya. clingy ya. Tapi setelah aku bertemu dengan Dito dan menjalani bahtera ini, ternyata aku baru tahu bahwa kan kita kadang-kadang suka kayaknya nggak suka deh brokoli gitu, nggak mau brokoli gitu. Iya. Pas makan brokoli kayak ternyata suka bisa, deh ini yang gue suka nih gitu. Iya. Jadi ternyata aku baru tahu aja sih, mungkin memang nggak mendambakan, tapi aku baru tahu bahwa ini yang aku mau. Ya itu apa? Ini tuh apa? Ya maksudnya yang aku jalani sekarang. Oke. Maksudnya dengan Dito, maksudnya menjalani bahtera Hidup yang rumah seperti ini. tangga, menjalani hidup sebagai perempuan, istri, seorang ibu. Ya maksudnya yang ini yang aku mau gitu. Oke. Karena ya itu, aku dulu tuh bener-bener kayak apa ya, dongeng banget. Makanya Akan ada yang menyelamatkan aku Dengan dari kuda putih iya, gitu, dengan dengan kuda ya. putih. Iya. tapi ternyata yang ini aku mau, makanya kadang-kadang aku berpikir bahwa kayak misalnya ini ada ujian-ujian kecil, aku tuh kayak gak apa-apa, karena yang maksudnya gini, gak apa-apa daripada aku exchange with other things gitu. Ya, you will not exchange it for other Iya, things gitulah ya. Ini aja, udah Ini bagus aja banget. ya, ini benar-benar ini dia gitu. Nah itu bagus tuh. Ini gitu ya. Kalau Ini, kita ini. Iya. Kalau kita dalam hidup udah bisa. Nah ini. Sama kayak misalnya kita habis bikin ramuan mie instan, kita makan. Nah ini gitu ya. Iya. Ini kopi. Nah ini nih kopi yang kayak gini gue suka. Nah mobil kayak ini yang gue suka. Suami yang seperti ini. Karena kemarin lucu deh. Sempet ngobrol sama siapa? Oh Happy Salma. Terus aku bilang kok lu bisa berakhir di keluarga Bali. Dia bilang iya itu juga aneh karena pacar-pacar aku sebelumnya nggak ada yang seperti suamiku sekarang. Terus gue bilang, pacar lu kayak apa yang dulu semuanya kayak guru BP kan bingung ya gue. Iya maksudnya keluarga pacar gue suami gue kan akhirnya tinggi besar Indo, orang kan lihatnya kayak Iya, model, iya, padahal iya. pacar-pacar dia sebelumnya adalah model guru BP. Mungkin dia berpikir dia suka yang guru BP kali dulu ya, sampai akhirnya nemu yang oh ternyata aku suka yang begini. Ya. Tapi aku juga terkadang aku juga percaya sih yang membuat aku kayak ini itu juga karena
aku juga mau mengungkapkan apa yang aku mau. Oh. Walaupun beda ya, maksudnya kalau gue mau yang ini, pokoknya detik ini aku harus kayak gini nih, itu namanya memaksakan kehendak. Cuma maksud aku yang tadi Mbak Sofi bilang, yang penting ngomong aja dulu, ya nggak? Iya. Kalau nanti semesta atau Tuhan berkata lain, Iya. kalau ternyata bener, alhamdulillah gitu. Ya, udah Kayak misalnya tercetus. ngomong dalam artian, kadang misalnya gini, nggak mau ngomong gitu kan, ada orang yang nggak mau ngomong melulu karena apapun. Tapi kalau misalnya buat aku ngomong aja dulu, kayak misalnya maaf, kayaknya bisa nggak ya kalau misalnya untuk menghadapi ini kita gini aja gitu. Kalau emang ternyata bisa, alhamdulillah mantap, ini gitu. Tapi kalau enggak, oh ya udah berarti nanti dihalain. Jadi buat aku pribadi yang membuat aku juga ini dia karena ada beberapa hal yang memang aku ask for it. Aku rasanya sih seperti itu gitu. Habis pertanyaanku, semuanya udah dijawab dengan super luar biasa baik oleh Ayudhya Bing Slamet. Masa dia tadi gini, aku deg-degan, ngapain deg-degan, orang kamu inspiratif banget. Bingung aku tuh. Enggak dong. Bener. Amin ya. Ya amin ya. rabbal alamin. Oke. Selamanya akan di Bali atau ada enggak, gue mau nyusul kakak gue ini karena di sana juga udah buka warkop tuh si Dido. Luar biasa dia. Sampai ke New York buka warkop, say. Ada plan sih. Ada ya. Maksudnya ya kan? kayak aku sama Dito tuh selalu dinamis. Jadi kayak ya mungkin ya setiap kita ngerasa nyaman tuh kadang kita kayak malah yuk kita cari yang enggak. Iya, cari lagi apa gitu. Kayak ngapain yuk gitu, iseng gitu. Kayak tiba-tiba kayak kita sih udah yuk kita coba cari tahu kalau hidup di danau gimana. Rumah di danau. Iya. Rumah di sungai gitu, kayak ya udah iseng aja dari sekarang. Cuman kan nggak tahu. Ya kalau taunya budgetnya cukup, Iya. iseng aja. Tempatnya ada, Tempatnya ada. Why not gitu. Beda lagi tuh pembangunannya, Bu, kalau rumah deket Bener. danau. Nggak boleh lembab. Bener itu dia. Iya kan? Iya. Ya ntar yang kerjain 7 meter persegi juga. Bener, amin. Mereka udah siapin ininya. Makasih ya buat hari Sama-sama ini ya. Aku juga makasih banget. Jujur aku tuh seneng banget loh disambangi. Ini tetangga tapi jarang ketemu karena setiap kali kita lewat Tetangga tapi iya, tetapi apa ya gitu ya. Malas. Tapi malas. Itu dia. Tetangga tapi malas. Waktu masih di Jakarta dia masih sering nyambangin Bener. kita. Begitu dia pindah kita juga nggak nyambangin gitu sampai dia udah ada sisi ini dari rumahnya. Tapi setiap kita lari atau kita mau kemana pasti lewat. Cuma ngintip doang. iya bener. Ada nggak di Oh ada. Kadang-kadang ketemu di Atau pojokan ya ya. atau di jalan, ketemu di jalan ya. Ya. Jadi we're neighbors. Tetangga tapi malas. Thank you for today. Sama-sama. Terima kasih sudah Terima kasih juga. mengajarkan kami dengan pengalaman hidupmu untuk tidak pernah menyerah dan memberanikan diri untuk mencetuskan saja terlebih dahulu, ya kan? Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan dia akan menjadikan itu nyata dengan waktunya yang tepat untuk kamu. Oke guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Kita ketemu lagi dalam Sofi Nafi Talks You Are Love di episode-episode lain. Bye.